sesi yang pertama, ya, overview dari transaksi derivatif. Nah, ini kita akan membahas mengenai definisi derivatif apa, ya, keuntungannya apa, kemudian transaksi derivatif itu ada yang namanya OTC, ada yang namanya exchange trading, ya. Nah, kemudian risiko-risiko, ya, karena di sini juga ada bagian risk-nya, saya lihat, ya, ada market risk, ada beberapa market risk ya, Pak, ya. Kemudian ya, risiko-risikonya ada market, ada liquidity, risiko kredit, ya, counterparty, kemudian operational risk, ya, other risk, ya, dan salah satu keunggulan, ya, yang namanya transaksi derivatif, bagaimana kita bisa melakukan yang namanya kombinasi dari beberapa transaksi dasar, ya, yang bisa kita combine menjadi satu transaksi yang mungkin unik, yang mungkin kita inginkan, ya. Mungkin tidak langsung tersedia di pasar, ya, tapi kita bisa create, ya, dengan menggabungkan beberapa dari instrumen dasarnya. Nah, ini kita akan bahas yang namanya berbagai derivatif, ya. Ya, jadi kita tahu ada yang namanya istilahnya plain vanilla, ya. Plain vanilla maksudnya adalah yang standar, yang tidak ada kompleksitas yang lebih banyak mengenai transaksi derivatifnya. Ya, mungkin kita tahu yang namanya FX forward misalnya, ya, FX swap, ya. Tapi ada juga yang boleh dikatakan sudah ditambahkan berbagai fitur tambahan. Nah, untuk hal seperti itu biasanya dikenal dengan istilah exotic derivatives, ya. Jadi ada plain vanilla derivatif. Kemudian ada juga yang mengkategorikan berdasarkan apa namanya, istilahnya first generation, ya. Jadi awal-awal yang namanya derivatif itu mungkin kita bagi menjadi ada yang namanya FX forward, ya, interest rate forward, ya, FRA, ya, FRA. Kemudian ada yang namanya swaps, ya, interest rate swap, ya, ada FX swap. Kemudian ada yang namanya futures, ya, kalau di luar, ya. Tapi kalau di kita di Indonesia mungkin tidak melakukan transaksi futures. Kemudian yang satu lagi adalah option. Nah, tapi bisa juga ternyata, ya, karena permintaan dari klien, ya, bagaimana kalau kita gabungkan, ya, beberapa fitur dari forward, ya, dari option. Nah, ini yang dinamakan second generation products. Tapi ada juga dari permintaan klien yang menginginkan sangat berbeda dari derivatif sebelumnya. Ya, mungkin kita pernah mendengar, mungkin ada yang namanya knock-in, knock-out option. Pernah mendengar, ya, Bapak Ibu? Ya, dan berbagai apa namanya variasinya. Nah, itu yang kita namakan mungkin yang namanya exotic derivatives. Nah, sehingga kita bisa menciptakan suatu produk, ya. Mungkin Bank BNI juga mungkin punya produk yang mana menggabungkan. Bagaimana kita, ya, gabungkan yang namanya produk misalnya deposito biasa, kita sisipkan, ya, transaksi derivatif, ya, misalnya option, sehingga kita membuat suatu produk yang bisa kita berikan kepada klien, ya. Jadi kalau kita mengacu kepada transaksi option, transaksi derivatif, risikonya banyak sekali. Salah satunya adalah yang namanya party credit risk, ya. Jadi kalau kita melakukan transaksi derivatif, Bank BNI melakukan transaksi derivatif dengan PT ABC misalnya. Kalau Bank BNI melakukan transaksi derivatif dengan PT ABC, kemudian setelah berjalannya waktu, karena transaksi itu transaksi yang cukup lama, ya, misalnya kalau kita mengacu kepada interest rate swap, itu transaksi bisa sampai 30 tahun, ya, Pak, Bu. Ya, bayangkan transaksinya dilakukan hari ini misalnya, ya, bulan Juni 2020, ya, baru berakhir atau jatuh tempo tanggal 6 Juni 2050, ya. Tentu saja itu suatu yang sangat panjang sekali.
Nah, karena sangat panjang sekali, tentu saja risikonya sangat besar. Ya, sehingga kalau kita mempunyai transaksi option misalnya, yang mana Bank BNI ya buy dollar call misalnya terhadap rupiah ya kepada nasabah PT ABC misalnya. Tentu saja Bank BNI ada risiko. Risikonya apa? Risikonya adalah pada saat nanti Bank BNI kan karena dia mempunyai hak, karena membeli option, dia mempunyai hak untuk melakukan sesuatu, ya membeli dolar misalnya. Tentu saja Bank BNI artinya apa namanya mempunyai hak untuk melakukan exercise, eksekusi dari optionnya. Tapi pada saat kita melakukan eksekusi, ada kemungkinan PT ABC itu ternyata default, ternyata sudah dalam kondisi bangkrut misalnya. Nah, tentu saja itu artinya Bank BNI tidak lagi bisa melakukan exercise-nya, ya. Dan bukan hanya transaksi option, ya bisa saja misalnya transaksi forward atau interest rate swap tadi. Kalau misalnya transaksi derivatif yang dilakukan oleh Bank BNI itu memberikan nilai mark to market yang positif kepada klien, tetapi pada saat itu ternyata kliennya itu ternyata default. Nah, di sanalah muncul yang namanya risiko kredit. Ya, khususnya adalah yang namanya counterparty credit risk. Jadi yang namanya risiko kredit bukan hanya mengacu kepada risiko di mana yang namanya debitur itu tidak bisa melaksanakan kewajibannya. Ya, pada saat melakukan transaksi obligasi, ada juga risiko kredit, yaitu issuer dari obligasi tidak bisa melunasi kewajibannya. Nah, selain itu, ada juga risiko kredit ya yang terjadi terhadap hampir semua transaksi derivatif. Nah, itu yang dinamakan counterparty credit risk. Ya. Dan yang namanya transaksi derivatif seperti misalnya option, ya mungkin Bapak Ibu sudah tahu namanya pembelaan untuk option pricing, ada yang namanya Black-Scholes, ya kemudian ada yang namanya ya binomial, ya kemudian ada yang namanya Vanna-Volga, ya dan ada dengan perkembangan yang terakhir ini ternyata option pricing juga banyak digunakan, banyak dilakukan dengan menggunakan yang namanya machine learning. Ya, kita tahu dengan perkembangan teknologi yang sekarang, ya banyak uh, aplikasi yang sudah digunakan oleh perbankan yang menggunakan metode machine learning. Nah, hal ini juga mungkin bisa kita gunakan untuk transaksi derivatif khususnya misalnya untuk option pricing. Nah, kira-kira itu yang akan kita bahas. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita mulai?